materi yang kita sampaikan, ada beberapa yang akan saya sedikit ubah, tapi intinya semacam itu. Ada tambahan materi yang akan saya sampaikan di kesempatan yang lain. Baik, nah itu topik utamanya yang kita pelajari. Pertama kita akan bicara tentang kewajiban pembukuan dan prinsip dasar akuntansi pajak. Ya secara umum sudah bersama ya dengan akuntansi keuangan biasa. Lalu yang kedua adalah laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Jadi laporan keuangan komersial itu adalah laporan keuangan yang dihitung, ditentukan berdasarkan akuntansi PSAK atau berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan, sementara akuntansi fiskal atau pajak itu yang dihitung setelah mempertimbangkan atau menyesuaikan dengan aturan undang-undang perpajakan. Kedua, kemudian yang ketiga, tiga dan empat, kita bicarakan akuntansi aset lancar bagian 1, 41 dan 42. Kita mulai dari akuntansi kas dan bank, ini ketiga itu ya. Akuntansi piutang, karena perbedaan itu apa nanti kita akan bahas. Kalau kas itu gimana bedanya dengan pajak, antara akuntansi keuangan sebenarnya apa bedanya. Nah, piutang nanti apa bedanya perlakuan akuntansi dengan pajak. Nah, kita akan bahas secara detail. Kemudian juga materi yang keempat akuntansi persediaan dan aset lancar lainnya, persediaan inventory dan metode pencatatan fisik penjual, kemudian arus biayanya ada arus biaya FIFO, LIFO dan average ya. Kemudian penentuan harga perolehan atau penentuan nilai persediaan berdasarkan metode taksiran, metode laba kotor, metode harga jual eceran, dan juga berdasarkan mana yang lebih rendah antara harga pokok dengan nilai wajar ya, dan lower of cost or market ya, LCOM ya. Nah di situ akan timbul perbedaan di akuntansi seperti ini pelapornya, nanti pajak tidak diakui dan seterusnya. Nanti kita bahas. Lalu aset lancar lainnya. Aset lancar lainnya itu ada kas, piutang, persediaan, gitu kan. Itu ada uang muka, ada piutang pajak, ada piutang BPN dan seterusnya. Nah itu juga dibahas secara sepintas nanti masing-masing. Lalu bagaimana melakukan perbedaannya ketika dicatat di akuntansi maupun di pajak. Kemudian yang kelima akuntansi aset tetap. Dari tadi kan tetap itu nanti tujuan utamanya pada pengakuan depresiasi aset tetap. Termasuk yang keenam akuntansi pada pajak aset tak berwujud. Aset tak berwujud itu adalah aset yang secara fisik tidak mempunyai wujud namun mempunyai nilai ya, jadi mempunyai nilai ya. Lalu yang ketujuh adalah akuntansi pajak atas investasi jangka pendek dan jangka panjang. Investasi di saham jangka pendek bagaimana, jangka panjang seperti apa ya. Lalu menurut pajak bagaimana pelakuannya, aturan apa yang mengikat di pajak. Nah itu kita bahas secara lebih spesifik nanti ya sampai minggu ke-7. Setelah itu baru ujian tengah semester. Setelah ujian tengah semester nanti kita lanjutkan dengan materi ke-8 sampai dengan 14. Jadi kalau Anda lihat yang ke-8 adalah akuntansi pajak atas utang pajak atau accrued tax. Ada utang pajak PPh 21, pajak PPh pasal 23, PPh pasal 26 ya, dan PPh pasal 29. Itu juga akan bahas ya. Kenapa demikian? Karena nanti muncul di
laporan keuangan di akun-akun di laporan keuangan neraca. Itu yang kita bahas. Yang bahkan kelihatan kan? Bisa dibaca kan? Dan kelihatan Pak, tapi yang dibaca. Ini kayaknya agak akur ya. Jadi dari atasnya perlu setting. Atau karena lama dipakai. Biasanya kalau ini lama dipakai itu begitu. Punya elektronik kita dipakai terus, jangan sampai dihentikan. Saya pengalaman punya disk eksternal itu sudah terpenting semuanya. Sudah hampir 8 bulan nggak saya buka, ternyata rusak. Berarti apa? Tiap minimal sebulan sekali itu dipakai. Sekali dipakai dia rusak. Oke, jadi berapa apa tadi? Atas pajak atas utang pajak atau microtax. Oke. Lalu yang ke-9, atas pajak atas liabilitas jangka panjang atau utang jangka panjang. Utang jangka panjang itu apa? Utang bank. Apa? Utang bank. Utang bank, apa lagi? Atau hipotek. Hipotek, ya bank sama. Apa lagi? Utang obligasi. Ya, obligasi. Nanti tidak utamanya ke utang obligasi nanti di situ. Bagaimana obligasi? Ada bunga. Ada amortisasi obligasi atau akumulasi disagio obligasi. Nah, itu nanti tentu akan ada pengakuan biaya bagi perusahaan yang mempunyai utang. Pertanyaannya adalah bagaimana perlakuan biaya yang diakui setiap kali melakukan amortisasi cost tadi. Jadi akumulasi keuangan dicantumkan di dalam PSAK 73 ya. PSAK 71 tentang instrumen keuangan. Lalu bagaimana baca seperti apa? Nah, kita akan detail baca. Baik, kemudian yang ke-10 akuntansi pajak atas ekuitas. Itu modal ya, bukan saham. Mulai dari perusahaan ketika perusahaan melakukan pengeluaran saham baru, pengeluaran saham pertama kali bagaimana, kemudian apa aspek pajak yang timbul di situ, kemudian karena dia sebagai pengeluar saham atau penerbit saham juga akan muncul berbagai macam aksi-aksi korporasi. Ada membayar dividen, saham, melakukan stock split atau pemecahan saham atau penggabungan saham, yang akan melakukan pembayaran saham bonus, ya, dan seterusnya. Itu aksi-aksi yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan modal. Atau ada istilah namanya buyback, jadi saham yang telah dikeluarkan itu dibeli kembali oleh perusahaan. Jadi dibeli kembali oleh perusahaan untuk apa? Berbagai macam tujuan. Bisa jadi untuk kepentingan mencari agar sahamnya menjadi naik kembali atau realitas yang lebih tinggi dan seterusnya. Nah, itu adalah konsep tentang akuntansi pajak atas ekuitas. Berikutnya 11-12 nanti kita gabungin satu di situ. Kalau waktunya nggak cukup untuk kuliah ya nanti kita tugaskan dua itu. Ini akan saya gabung menjadi akuntansi pajak penghasilan. Di situ ya. 11-12 itu gabungin satu akuntansi pajak penghasilan. Nah, seperti itu nanti kita coba lihat perlu gabung apa. Tapi intinya di situ kita akan menentukan berapa besarnya PPh yang terutang dengan mempertimbangkan pengakuan pendapatan menurut akuntansi dan menurut undang-undang pajak. Saudara masih ingat barangkali kita jelaskan oleh Pak Fakri dulu tentang penghasilan di pajak itu dibagi menjadi 3. Satu, penghasilan yang merupakan objek pajak. Yang kedua, penghasilan yang bukan objek pajak. Yang ketiga adalah penghasilan yang telah dipotong pajak secara final. Yang ke pendapatan. Jadi nanti implikasinya apa? Implikasinya adalah ketika perusahaan akan menghitung PPh berbasis undang-undang pajak, akan berbeda perlakuan antara akuntansi keuangan dengan akuntansi pajak. Ini juga berarti 12 pengakuan biaya, beban dan juga pengurangan atau pengeluaran.
8 perusahaan. Jadi kita akan bicara itu sebetulnya untuk 11-12, yaitu bicara tentang akuntansi pajak penghasilan. Kemudian yang 13, rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan fiskal juga masih menunjukkan materi 12. Lalu bagaimana cara menghitungnya kalau kita dasarkan pada rekonsiliasi atau dasar pada undang-undang pajak? Tentu ketika kita diputuskan untuk melakukan pencatatan berdasarkan akuntansi keuangan, nanti akan muncul laporan keuangan berbasis akuntansi keuangan. Lalu lakukan koreksi fiskal atas pendapatan dan beban atau pendapatan dan biaya, ya, yang didasarkan pada undang-undang pajak. Nanti akan muncul penyesuaiannya berupa laporan laba rugi menurut undang-undang pajak. Itu berarti direkomendasi laporan keuangan. Baru kita tentukan berapa pajak yang terutang dan berapa yang telah dibayar serta kurang lebihnya berapa. Kalau kurang bagaimana, kalau lebih bagaimana. Nah, itu materi ke-13. Kemudian materi ke-14, laporan 14 adalah pajak tangguhan. Pajak tangguhan, ya tadi ya, pajak tangguhan itu apa? Juga sama, pajak akuntansi pajak penghasilan yang mendasarkan pada aturan PSAK, pernyataan standar akuntansi keuangan. Pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK. Nah, mungkin nanti kalau waktunya cukup akan saya tambahkan lagi satu materi, yaitu akuntansi pajak atas PPN dan PPNB. Ke-15, materi ke-15. Nanti kita lihat kalau nggak cukup ya nanti bisa dibaca, ditugaskan di luar kuliah. Jadi ada akuntansi yang terkait ya, jadi akuntansi PPN dan PPNBM, kemudian akuntansi kurs valuta asing, dan yang ketiga adalah akuntansi sewa atau akuntansi leasing. Itu yang belum tercover di sini secara spesifik. Walaupun di beberapa item sudah masuk, tapi secara spesifik belum dibahas. Maka topiknya cukup beragam, cukup banyak yang harus Anda pelajari dengan baik nantinya. Yang serius di belajarnya. Setiap pertemuan akan saya berikan feedback dari berupa pertanyaan singkat. Maka setiap kuliah siapkan satu lembar kertas dan kuliah yang boleh ke depan ya. Kertasnya boleh pakai buram, boleh atau buram semua ya, buram atau kelas HGS biasa boleh. Satu lembar. Ya, karena saya pakai untuk feedback hari ini kira-kira apa yang bisa diterima dan apa komentarnya terhadap materi itu, apakah ada yang berubah atau tidak. Oke, saya kira itu materi yang harus kita pelajari ya. Nah, karena kita hanya offline, maka kita tidak pakai WhatsApp. WhatsApp apa ya untuk komunikasi ya. Silakan dibuatkan ya. Siapa? Saya buatkan, saya dimasukkan ya. Khusus untuk mata kuliah ya, jangan gabungkan yang lain. Bahkan nanti saya pasal untuk pengumuman kalau ada berbagai macam tugas-tugas sebagainya yang mungkin akan saya terapkan di situ. Dan Google Meet tidak perlu karena kita punya full online, tidak perlu. Oke, beberapa materi tapi tidak banyak materinya yang sudah saya siapkan. Karena sudah sedikit berganti, saya akan menyiapkan lagi video tutorial, tapi kayaknya kan seperti belum siap kayaknya, karena perlu waktu untuk buat rekaman dan edit itu perlu waktu.